Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dwi Arfian dari kelas 10 jurusan RPL SMK Widyatmika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan inverse matrix 2x2 dan juga matriks 3x3. Penasaran kan bagaimana? Simak sajalah. Nah, jadi teman-teman, pertama kita bahas inverse matrix 2x2 terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh P dengan elemen A, B, C, dan D. Bagaimana cara mencari inverse-nya? Jadi, begini. P pangkat min 1. Nah, kalau teman-teman menemukan ada ya pangkat min 1, itu artinya adalah inverse. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung lagi tuh sama yang namanya pangkat min 1. Di matriks saja loh ya, bukan dia yang lain-lain. Selanjutnya, rumusnya adalah 1 per A dikali D min B dikali C. Lalu di sini D min B min C dan A. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih ini sama ini? Jadi AD min BC itu adalah determinan. Sedangkan yang ini adalah adjoint. Nah, sudah nggak bingung lagi kan? Oke, kita lanjut aja yuk, biar cepat. Misalnya di sini kita mempunyai matriks A dengan elemen 4, 3, 9, 7. Yuk kita cari inverse matriksnya. Kita masukin rumusnya 1 per AD. AD di sini kan yang ini sama ini diagonal utama, berarti 4 dikali 7 sama dengan 28 dikurangi BC 3 dikali 9 sama dengan 27. Lalu dikali dengan AJ-nya. AJ-nya apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini kan AD posisinya seperti ini, sedangkan di sini dibalik. Nah, begitulah cara mencari adjoint dari matriks 2x2. Jadi kita balik 4 dan 7-nya. 7 dan 4. Nah, selanjutnya BC ini tidak dibalik, namun diberikan tanda negatif. Maka di sini negatif 3 dan di sini negatif 9. Oke, setelah itu kita kerjakan biasa aja. 1 per 1. Bagaimana, dari mana dapat 1? Karena 28 dikurangi 7, maka hasilnya 1. 1 dikali 7 min 3 min 9 dan 4. 1 dikali yang lain sudah pasti hasilnya tetap ya. Oleh karena itu kita tidak perlu menulis angka satunya. Udah selesai. Gampang kan matriks inverse matriks 2x2. Nah, setelah kita membahas inverse matriks 2x2, kita lanjut ke inverse matriks 3x3. Oke, kita langsung aja pakai angka ya. Di sini kita mempunyai matriks A dengan elemen 102, 221 dan 314. Jadi rumusnya masih sama seperti yang 2x2 tadi, yaitu 1 per determinan A kali adjoint A. Tapi ada perbedaan nih. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari cara mencari determinan dan cara mencari adjoint. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mencari dulu determinan, lalu kita mencari adjoint-nya. Kita bahas cara mencari determinan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan metode Sarus. Apa itu metode Sarus? Jadi begini. Metode Sarus itu kita menambahkan 2 kolom pertama di samping matriks utamanya. Nah, kan sama kan? Nah, kalau sudah begini, tinggal kita masukkan saja rumusnya mencari determinan di matriks 3x3. Cara untuk mengetahui kita bagaimana untuk memberi tanda positif atau negatif adalah begini. Misalnya kalian ingin misalnya turun tapi ke kanan, itu tandanya positif. Kalau turun ke kiri, itu tandanya negatif. Bagaimana turun ke kanan itu? 1, 2, 4 ini kan turun ke kanan. Itu artinya dia positif. Langsung saja lah, gas.
1 dikali 2, 2 dikali 4, 8. Lalu plus, karena masih di tangan. 1 kali 3 adalah 0. Tambah. Nah, fungsi dari penambahan kolom baru ini adalah untuk kita memudahkan dalam perkalian. 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Setelah selesai yang turun ke kanan, kita turun ke kiri. Mulai dari yang paling kanan. Jadi di sini tandanya negatif ya. 0 dikali 2 dikali 4 sama dengan 0. Dikurangi 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 2 dikali 2 kali 3 sama dengan 12. Setelah seperti ini pasti gampang dong. Pasti teman-teman tahu bagaimana cara penjumlahan pengurangan. Apa ditambah 0, 0, 12 dikurangi 1 sama dengan, maka hasilnya negatif 1. Ini adalah determinannya. Oke, setelah kita menyelesaikan determinan, kita lanjut ke adjoint. Ingat-ingat ya teman-teman, determinannya adalah negatif 1. Nah, kita lanjut ke cara mencari adjoint matriks 3x3. Caranya adalah, pertama kita cari dulu kofaktornya, lalu kita determinankan, lalu kita transposkan. Nah, pasti bingung kan? Oke, yuk kita pelan-pelan membahas dari kofaktor. Bagaimana cara kofaktor itu? Jadi caranya itu cukup mudah. Kita mulai dari yang angka 1, lalu 2, lalu 0, lalu 2, lalu kedua ini, dan seterusnya. Pokoknya urut secara horizontal, lalu kita ke baris kedua, baris ketiga. Begitu. Caranya begini. Misalnya kita mau cari yang angka 1. Kita tutupi secara horizontal dan vertikal di angka 1. Nah, tinggal tersisa huruf apa? Huruf angka apa? Angka 2, 1, 1, 4. Yuk, kita langsung aja tulis 2, 1, 1, 4. Nah, selanjutnya angka 0. Angka 0 kita tutup horizontalnya dan juga vertikalnya. Tersisa angka apa? 2, 3, 1, 4. Ya udah, tulis 2, 3, 1, 4. Begitu juga seterusnya. Angka 2 kita tutup, tersisa 2, 2, 3, 1. Oke, dirasa cukup paham lah. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan sendiri. Nah, sudah selesai. Di sini kita mendapatkan 9 matriks 2x2. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan tanda negatif dan juga positif. Pertama kita mulai dari tanda positif terlebih dahulu. Jadi di sini positif, ini negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, setelah kita memberikan tanda negatif, selanjutnya kita akan mencari determinan dari masing-masing matriks 2x2 ini. Yuk kita ke kanan. Nah, sekarang saya sudah di kanan. Kita lanjut untuk mencari determinan dari masing-masing matriks 2x2 yang ada di sebelah kiri. Oke, yang pertama 2, 1, 1, 4. Pastinya kalian masih ingat dong bagaimana cara mencari determinan dari matriks 2x2. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurangi 1 kali 1, 1 sama dengan 7. Karena disitu tanda positif, maka di sini positif juga. Lanjut 2, 1, 3, 4. 2 dikali 4, 8 dikurangi 3, 5. Nah ingat, di sana ada tanda negatif, maka di sini juga negatif. Oke, lanjut 2 dikali 1, 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Nah, meskipun di sana tandanya positif, kalau di sini negatif, positif bertemu negatif itu sama dengan negatif. Nah, gitu. Kita lanjut ke yang lain. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Ini adalah hasil dari determinan 2x2 yang ini. Selanjutnya kita mentransposkan matriks yang
ini. Oke. Jadi bagaimana cara mentransposkan? Transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Simple aja teman-teman. Misalnya di sini kita punya 7, 2, negatif 4. Di sini vertikal, kita tulis aja secara horizontal. 7, 2, negatif 4. Nah, simple kan? Lanjut. Negatif 5, negatif 2, 3. Negatif 5, negatif 2, 3. Dan yang terakhir, negatif 4, negatif 1, 2. Nah. Aduh, maaf. Nah, pokoknya gitulah. Kalau sudah begini, apakah sudah selesai? Ya, selesai. Selesai mencari adjoint. Oke. Setelah kita mengetahui determinan dan adjoint, selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus inverse matrix 3x3. Nah, setelah kita mencari determinan, mencari adjoint, selanjutnya kita mencari inverse matriksnya. Oke. Jadi di sini A pangkat N1. Pasti kalian sudah tidak bingung lagi. Ini maksudnya adalah inverse. Oke. Lanjut 1 per. Nah, di pertama tadi kan kita sudah mencari yang namanya determinan. Masih ingat dong pastinya. Jadi determinan dari matriks A itu adalah negatif 1. Yang di awal tadi, kalau masih belum ingat juga, bisa kok kembali ke video awal. Lanjut, kita masukin adjoint yang sudah kita cari tadi. 7, 2, negatif 4, negatif 5, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 1, 2. Nah, ini dia adjointnya. Lanjut kita hitung. 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Lalu dikali dengan adjointnya. Nah, karena negatif 1, maka tinggal kita beri tanda negatif saja di adjointnya. Begitu. Berarti mendapatkan negatif 7, negatif 2, negatif walaupun negatif sama dengan positif. Jadi kita hilangkan negatifnya menjadi 4, negatif 5 menjadi 5, negatif 2, negatif 3, 4, 1, dan negatif 2. Wow, sudah selesai. Gimana? Gampang bukan? Gampang dong kalau kalian perhatiin dari awal sampai habis bagaimana cara mencari determinan, mencari adjoint, pasti menemukan hasil yang sama seperti ini. Oke, jadi sudah selesai. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara mencari inverse matriks 3x3 dan juga 2x2, selanjutnya kita mengenal yang namanya sifat-sifat matriks. Nah, saya tampilkan nih gambar dari beberapa sifat-sifat yang ada di matriks. Kalau kalian pengen, silakan screenshot, silakan kalian catat. Kita akan menerapkannya sebentar lagi. Sudah? Oke, lanjut. Jadi ada yang namanya sifat-sifat matriks. Kita langsung aja ke contoh soal yuk. Nah, di sini sudah saya siapkan satu contoh soal. Jika A, matriks A sama dengan 3, 2, 4, 3, dan B, negatif 2, 5, 1, negatif 3, maka, nah, ini panjang. Pasti kalian mikirnya susah kan? Ribet, dan pasti membutuhkan waktu lama. Tidak sama sekali. Karena ada yang namanya sifat matriks yang sudah saya tampilkan gambarnya tadi. Oke. Untuk kasus kali ini, kita menggunakan sifat yang ini. Nah, ayolah langsung saja. Kita mulai dari yang paling kanan. Transpose bertemu inverse, maka bisa dibalik. Nah, bisa kita tukar. Transpose ke inverse, inverse ke transpose. Bisa kita tukar. Akan menjadi begini. Nah, kalau sudah bertemu begini, ada yang bertemu nih, negatif, inverse bertemu dengan inverse. Maka, sesuai dengan sifatnya tadi, bisa kita hilangkan. Siap. Hilang bos. Selanjutnya transpose bertemu transpose sama lagi nih, kita hilangkan. Hai, makin dikit nih. Nah, ketemu lagi nih kasus yang tadi, transpose inverse, kita tukar. Inverse dan transpose. Ketemu lagi dong, inverse dan inverse, hilangkan.
Terus ketemu lagi, hilangkan. Dah selesai kan? Hilang semua transpose dan inverse-nya. Tinggal tersisa yang namanya matriks BA. Wih, gila, gampang banget dong. Oke, selanjutnya kita tinggal cari aja nih B dikali A, matriks B dikali matriks A. Yuk, gaskan. Sekarang kita cari perkalian B dengan A. Ingat ya, tidak boleh terbalik. B dan A atau A dan B itu tidak sama. Maka B dan A, kita harus teliti ya. Ini dikali dengan ini. Pasti kalian sudah tahu dong bagaimana cara melakukan perkalian. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Inilah hasil akhir dari perkalian matriks B dengan matriks A. Udah selesai. Selanjutnya kita membahas soal yang lain lagi. Jika A, nah ini matriksnya masih sama nih sama kayak yang tadi, A dan B nya masih sama. Cuma yang bedanya adalah maka, nah ini dia. Kalau kalian mencermati sifat matriks yang barusan, ini sama kok. Bisa kita tukar transpose dan inverse-nya. Mau kalian cari transfer dulu ataupun inverse dulu, bebas. Tapi karena kita dikasih kesempatan untuk memperlakukan sifat, maka kita tukar saja ini transpose dan inverse-nya. Nah, gitu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari perkalian antara A dan juga B. Setelah kita mencari AB, kita lanjut untuk mencari inverse-nya. Nah, di video awal tadi kan sudah dibahas bagaimana cara mencari inverse matriks 2x2. Pasti sekarang sudah bisa dong, gampang. Yaitu 1 per, di sini kita mencari determinan, negatif 4 dikali 11, negatif 44, dikurangi negatif 9 dikali negatif 5, 9 negatif 45. Jadi, mendapatkan hasil 1. Nah, kita kalikan dengan adjoin. Cara mencari adjoin, kalau di di matriks 2x2 itu diagonal utamanya ditukar, sisanya diberikan tanda negatif. Kita tukar seperti ini dulu, lalu kita berikan tanda negatif. Ketemu negatif, jadinya positif. Nah, adjoinnya sudah ketemu. Lanjut. 1 per 1 sebenarnya 1 kan. 1 dikali ini hasilnya tetap sama. Jadi kita langsung aja tulis 11 negatif 9 5 negatif 5. Nah, sudah ketemu nih inverse-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mencari transpose. Kalau mencari transpose, masih ingat kan tadi caranya? Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi di sini kan 11 5 negatif 9 negatif 4. Tinggal kita ubah saja kolom barisnya. Jadi ini. Apa sudah selesai? Ya, sudah selesai. Gimana kawan-kawan? Gampang banget kan? Gampang dong. Jadi, itulah dia pembahasan dari saya mengenai inverse matriks 2x2 dan juga matriks 3x3. Nah, jadi itulah dia video yang bisa saya sampaikan mengenai inverse matriks 2x2 dan juga inverse matriks 3x3. Gimana? Bermanfaat bukan? Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Ya udah aja dong. 2, 2, 3, action. Nah, halo teman-teman, kembali. Ulang. Kok nah aja terus dari kemarin. Kebiasaan cuy. Tuh, 1 kurang 3 negatif 2 kan? Negatif 2 ketemu ini. Wih, 0 kali 3, 0. Ini. Iya. Campak kali sih. Kan ajonya.
Nah, karena negatif 1 ini sama dengan negatif 1,